Selanjutnya, kita akan uh, mempersilahkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Emil, untuk menyampaikan mengenai respon kebijakan tata kelola dan pengendalian serta kestabilan sosial di Jawa Barat yang selama ini diupayakan oleh beliau dan alhamdulillah telah diapresiasi oleh UNDP ya, Kang Emil. Silakan Pak Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Prof. Kerry dan seluruh yang hadir. Yang saya hormati Pak Dianto, Bu Rektor, juga Pak Doni selaku Bupati Sumedang dan para pembahas. Izinkan pertama saya mengapresiasi inisiatif dari Injabar. Injabar ini adalah hasil kesepakatan pada saat lalu bahwa kami di Jawa Barat membutuhkan input-input dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Jawa Barat dan menitipkan institusi satu pintu bank pecah-pecah di berbagai fakultas, dikumpulkan siapa yang tertarik dan berminat untuk memberi nasihat kepada Jawa Barat. Akhirnya lahirlah Injabar, dan baru juga usianya beberapa bulan sudah masuk COVID, jadi memang langsung gaspol, kebermanfaatannya ditunggu. Izinkan saya membagi dua apa yang ingin saya sampaikan, keduanya penting. Pertama tentang update penanganan COVID Jawa Barat, biar para peserta paham apa yang sedang terjadi, progresnya. Kedua tentang kegiatan kebijakan dan juga ekonomi. Boleh ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, COVID ini penyakit kerumunan, itu bahasa saya yang paling sederhana. Di mana ada kerumunan, di situ ada COVID. Di mana tidak ada kerumunan, di situ tidak ada COVID. Ya, jadi melawan COVID, ya sebenarnya karena vaksinnya belum ditemukan, maka satu-satunya cara adalah menjauhi kerumunan. Kalau sudah ada vaksinnya, ya otomatis kita akan hidup normal lagi, maka ada istilah mungkin pasca COVID ada the new normal, itu juga kalau boleh Injabar membantu menyeminarkan perubahan-perubahan sosial budaya ekonomi apa yang terjadi pasca COVID dengan revolusi ini. Bagi saya ada 3 revolusi di dunia ini yang membuat perubahan kehidupan kita, revolusi industri, revolusi komunikasi, dan sekarang revolusi kesehatan oleh interupsi oleh COVID ini. Bapak Ibu yang saya hormati, COVID menyerang negara berkembang, negara maju, menyerang orang kaya, orang miskin, menyerang segala lapisan usia, menyerang warga, menyerang pejabat, tidak pilih-pilih, kira-kira begitu. Per hari ini, kurang lebih 3,8 juta penduduk di dunia yang terkena positif, kemudian di Indonesia sekitar 12.000, dan Jawa Barat berita terakhir per kemarin adalah 1.300 kalau tidak salah. Ya, berikut. Nah, next. Sekadar untuk memberikan gambaran bahwa penduduk Jawa Barat itu, kembali lagi, setara dengan penduduk Korea Selatan. Kita mendekati 50 juta, Korea Selatan lebih dari 51 juta. COVID ini karena tadi tidak pilih-pilih negara dan ekonominya, ini penyakit jumlah manusia. Berarti seorang gubernur Jawa Barat harus menyelamatkan 50 juta nyawa, setara dengan tugasnya Presiden Korea Selatan yang juga harus menyelamatkan nyawa kurang lebih di 50 jutaan.
Bedanya, Jawa Barat punya uangnya hanya 1% dari jumlah uang yang dimiliki oleh Korea Selatan dalam menyelamatkan 50 juta nyawa. Jadi bisa dibayangkan hanya dengan modal 1%, tapi kualitas dan tindakan harus berakhir dengan uh, keselamatan yang sama. Itulah kenapa kita tidak punya modal ekonomi yang besar dibanding Korea Selatan sebagai perbandingan. Modal kita ini hanya modal sosial. Taat apa tidak menjauhi kerumunan, taat apa tidak dalam PSBB, taat apa tidak dalam melarang mudik. Kalau tidak taat ya susah, ya kita akan berkepanjangan. Nah berikut, nah kita bisa lihat di data ini, mungkin kita lihat gambar sedikit ke kotak warna hitam itu. COVID ini penyakit kerumunan, maka berkerumunnya di mana ada kepadatan ekonomi juga. Karena gula-gula ekonomi nasional ini ada di Jakarta, maka kepadatan Jabodetabek mengikuti persentase ekonomi, mengikuti juga si COVID-nya. Bandung Raya juga sama, karena gula-gula pusat ekonominya ada di Bandung Raya, maka kepadatan manusianya bertambah, maka COVID juga berkumpulnya di sana. Warna merah itu menunjukkan jumlah dari 1.300-an yang positif, berkumpulnya mayoritas di Metropolitan Bodebek dan Metropolitan Bandung Raya. Nah, maka masuk akal kita PSBB-nya dilakukan di Bodebek dan dilakukan di Bandung Raya untuk tahap pertama kira-kira begitu. Berikut, strategi Jawa Barat dalam hal ini melakukan 3 benteng pertahanan istilahnya begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perdebatan terkait COVID selalu tergantung dari sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang kesehatan, maka semua urusan hari ini fokus dulu pada darurat kesehatan. Tapi masuk juga sudut pandang dari darurat ekonomi, sehingga terjadilah perdebatan yang tiap hari memang menjadi dinamika, ya. KRL boleh apa tidak? Dari sudut pandang darurat kesehatan, kami menganggap kalau boleh diberhentikan dulu. Dari sudut pandang ekonomi, ini bisa mematikan ekonomi. Jadi akhirnya banyak kebijakan-kebijakan terbaca oleh publik menjadi setengah-setengah. Kenapa? Karena tadi mengelola COVID ini adalah akrobat berapa persen ekonomi yang harus diizinkan, berapa yang tidak. Tidak ada teori, tidak ada presiden, tidak ada referensinya. Nah, tapi dari sisi darurat kesehatan, kita ini punya 3 tahap dalam melawan COVID. 1, pencegahan, modal sosial. 2, pelacakan, modal teknologi. 3, perawatan, modal sarana dan prasarana. Pencegahan ini adalah benteng pertama dan paling kuat. Syaratnya 1, disiplin apa tidak. Kalau tidak disiplin, maka benteng ini jebol, masuklah ke pelacakan. Melacak musuh itu ada di mana setelah bocor di benteng pertama. Nah, melacak tidak mudah karena harus menggunakan teknologi. Kita tidak punya teknologi, harus impor dan lain sebagainya. Nah, Jawa Barat menggunakan teori Korea Selatan bahwa melacak itu harus minimal 0,6% dari jumlah penduduk. Jadi Korea Selatan menemukan peta COVID dengan jelas untuk melakukan lokalisir dengan 300.000 penduduk. Jadi 0,6 dikali 50 jutaan. Nah, Jawa Barat baru sanggup 100 ribuan karena tadi teknologi dan barangnya terbatas, bukan tidak ada uang atau tidak mau, tapi barangnya susah dicari. Nah, kalau benteng pelacakan ini jebol, karena kita tidak canggih, tidak punya teknologi, maka virus ini akan menyerang ke benteng ketiga, yaitu perawatan, ya, kurang ventilator dan sebagainya. Contoh yang jebol benteng ketiga,
adalah di Ekuador yang sudah tidak sanggup lagi sehingga mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Nauzubillah, jangan sampai terjadi di kita. Atau cerita di Italia, jebolnya benteng ketiga sehingga ventilator ini akhirnya dokter playing God, kira-kira begitu, menentukan mana yang dikasih ventilator, mana yang tidak berdasarkan potensi survivalnya, sehingga banyak yang meninggal karena dokter memilih orang-orang yang lebih muda untuk diberikan ventilator. Nah, kami berdoa dan berupaya jangan sampai kita jebol benteng langsung ke benteng ketiga, kita fokus PSBB benteng pertama, kita fokus pencegahan eh, apa namanya tidak mudik di benteng pertama, kita fokus work from home, belajar di rumah, itu rata-rata benteng ke-1. Karena modal kita tadi modal sosial, punya duit hanya 1% dibanding Korea Selatan, dan seterusnya. Berikut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami dalam mengambil keputusan, ada 5 value yang selalu kita praktekkan. Ini yang diapresiasi UNDP itu, Bu Keri, adalah 5 pendekatan ini. 1, kami Jawa Barat selalu proaktif. Waktu pemerintah pusat masih memusatkan PCR di Jakarta, kita mau udah ngetes duluan di Bandung, beli sendiri ke Korea Selatan, ya, menemukan positifnya Wali Kota Bogor, Bupati Karawang, dan Wakil Wali Kota Bandung itu karena kita proaktif tidak menunggu. Kedua, kita selalu transparan. Lebih baik kita menyampaikan pahit-pahitan berita buruk, kemudian kita hadapi berita buruk itu dengan sebuah strategi. Nah, Picobar aplikasi kita yang pertama paling lengkap, ya, semua data di situ dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ada berita kecil positif baik minggu ini aplikasi Picobar masuk dalam finalis World COVID Innovation Award yang dinominasikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita ngambil keputusan, saya Ketua Gugus Tugas selalu berdasarkan input ilmiah, tidak pakai feeling, tidak pakai emosi. Kenapa PSBB? Bukan karena ikut-ikutan, tapi ada keilmiahan. Seperti tadi. Kapan berhenti PSBB, kapan relaksasi juga tidak pakai politik-politikan, fokus pada input dari keilmiahan. Yang keempat, Jawa Barat selalu berusaha inovatif, menggeser semua industrinya sekarang fokus pada industri kesehatan, pindah bikin ventilator, PTDI bikin ventilator, Bio Farma bikin PCR, kemarin ditemukan ada startup di Bandung bisa bikin tes rapid sendiri, nggak usah impor-impor lagi dari Cina, ngakunya akurasi 90%, sedang kita tes. Intinya itu. Terakhir, kita selalu kolaboratif, ya. Sudah ada belasan negara sahabat membantu kita, ada ribuan PKK di dapur umum, ada jutaan anak-anak muda jadi relawan, dan lain sebagainya. Ini tidak lain tidak bukan bahwa Pentahelix ABCGM, akademisi, bisnis, community, government media adalah cara khas Pancasila kita melawan semua bersama-sama. Ya. Berikut, ini agak, nah inilah keputusan ilmiah kenapa kita melakukan PSBB provinsi, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada intervensi, itu grafiknya yang warna biru, bisa 1,5 juta warga Jawa Barat terinfeksi. Kita testing PSBB Bodebek bisa turun ke 600.000 jiwa potensi infeksi. Tambah lagi Bandung Raya, di minggu berikutnya kita mendapati potensi penurunan dari 1,5 juta bisa turun hanya ke 90.000. Dan akhirnya kita putuskan kemarin hari Rabu PSBB se-Jawa Barat, karena ini paling maksimal 5 juta potensi. Berikut. Nah, alasannya adalah ini, dalam teori PSBB, keberhasilannya itu ada 3. 1, next ini dilewat saja. 1, menurunkan populasi berkegiatan hanya 30%. Hari ini PSBB masih di angka 48%. Saya menitipkan Pak Doni, Bupati Sumedang, dan lain-lain, tolong tekan lagi menjadi 30%, kira-kira begitu. Ya. Yang kedua, keberhasilannya jika rasio pertumbuhan
kecepatannya itu turun. Ya, coba ini dilewat dulu, kita lihat satu grafis. Nah, dalam teori COVID ada namanya indeks reproduksi COVID. Indeks reproduksi COVID itu kalau angkanya 1 di garis putus-putus, artinya satu pasien hanya menulari satu orang. Makin banyak, 2, 4, 6, 8, berarti satu pasien bisa dalam satu hari menulari 4, 6, 8 orang. Nah, Bodebek sebelum PSBB, penularannya, kecepatannya, kalau mobil mas 100 km per jam lah kira-kira begitu ya, indeksnya 1,27. Setelah PSBB, dia turun menjadi 1,07. Nah, inilah yang menyebabkan PSBB ini memberikan progres bahwa itu dibutuhkan dengan teori tadi. Ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Sementara kota kabupaten yang belum PSBB, itu tadinya ranking di bawah, setelah PSBB malah ranking di atas. Nah, kesimpulan inilah yang memutuskan bahwa seluruh Jawa Barat akan dilakukan PSBB. Berikut. Next. Nah, kemudian dalam zona PSBB ada dinamika Pak Sekjen ya. Jadi tadi dengan perspektif ekonomi, ada pabrik masih buka asal dapat izin dari Kementerian Industri. Kang balik lagi. Ada KRL yang masih buka dan sebagainya. Katakanlah KRL ini sudah mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Tapi kita kan tahu COVID ini ada namanya OTG, Pak. OTG itu orang tanpa gejala. Terlihat sehat, terlihat kuat, padahal di dalam tubuhnya ada virus. Kita tes 300 sampel di KRL Bogor, Jakarta. Ternyata 3 positif, 1%. Kemarin dites lagi sampel di Bekasi, Jakarta. Sudah melakukan protokol kesehatan, jarak semeter 2 meter. Ditemukan 3 positif dari 300. Jadi poin saya adalah kebijakan ekonomi dengan darurat kesehatan hari ini ada konflik antara teori yang menyatakan harus ada relaksasi-relaksasi demi ekonomi jalan, tapi di sisi lain atensi terhadap darurat kesehatan menjadi terkendala. Nah, negara ini kan diurus berlapis-lapis. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah, ada kewenangan kota kabupaten, sehingga gugus tugas pun seolah-olah kembali terkena oleh yang namanya hierarki administrasi pembangunan. Tadinya saya mengira gugus tugas ini super body yang bisa membypass banyak kebijakan demi keselamatan nyawa. Ternyata tidak. Tetap kami mengajukan KRL diberhentikan dulu, ditolak oleh Kementerian Perhubungan. Itu contoh, kami berargumentasi kesehatan, ditolak oleh argumentasi ekonomi. Ya. Itulah dinamikanya. Berikut. Nah, ini adalah hasil pengujian. Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak mengetes orang. Ya, sudah lebih dari 100.000 hasil tesnya. Dan saya sampaikan rapid test yang dari Cina itu akurasinya hanya 10%. Dari 90.000 tes darah rapid test yang dites, ada 2.000 yang kita duga positif. Dari 2.000 yang diduga positif oleh RDT, kita tes oleh PCR, ternyata hanya 200, berarti hanya 10% dari yang terduga positif terkonfirmasi oleh tes PCR. Jadi kami memang berkesimpulan RDT ini kalau bisa diberhentikan, kecuali kalau kita tidak punya alat lagi. Ya. Berikut. Nah, saya sampaikan beberapa berita baik, Bapak Ibu, supaya menyemangati. Kita kan capek ya dengan segala berita buruk. Kita bisa mampu sekarang mengetes lebih dari 2.000, tadinya cuma 140 sampel, karena kita menyiapkan 15 tempat laboratorium tes PCR. Berikut. Nah, kemudian juga kita menyiapkan lebih dari 1.400 tempat tidur, ternyata baru dipakai kurang lebih hanya 700-an, kombinasi 300-an yang positif COVID,
dan sekitar 400-an yang PDP, sehingga Jawa Barat kapasitasnya baru digunakan 50%. Mudah-mudahan tidak bertambah, jadi kami belum perlu seperti Jakarta mengkonversi di Kemayoran gedung-gedung non rumah sakit menjadi rumah sakit darurat. Alhamdulillah masih bertahan. Berikut, kemudian juga kita punya 54 pemakaman kami siapkan, dan juga berikut kita melakukan yang namanya tes di pasar-pasar sekarang. Tadi di mana ada kerumunan, di situ ada COVID, maka kami mengetes di mana ada kerumunan-kerumunan itu. Nah, kemudian juga rumah sakit saya laporkan yang dipakai sekarang seminggu terakhir ada berita baik, dari 400-an di akhir April, seminggu ini sudah tinggal 300-an pasien positif yang ada di rumah sakit. Jadi ini ada anomali, berita baik tolong sampaikan kepada dokter dan tenaga kesehatan bahwa di Jawa Barat yang dirawat di rumah sakit malah turun ya, dari 400-an akhir bulan, di minggu pertama Mei tinggal 300-an. Kemudian angka kematian juga turun Bapak Ibu, dari 7 kematian per hari sekarang menjadi 4 kematian per hari. Kemudian juga kesembuhan naik 2 kali lipat, sehingga kita berharap tren positif ini terjaga. Nah, Bapak Ibu, itulah tahap 1 terkait laporan terupdate mengenai COVID. Jadi PSBB terbukti secara ilmiah menurunkan kecepatan penularan, rumah sakit bukannya bertambah, sekarang yang dirawat malah menurun, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan PSBB skala provinsi itu bisa kita jaga dan aman terkendali di Jawa Barat. Nah, berikut terakhir dari saya adalah masalah darurat ekonomi. Tadi kita darurat kesehatan, sekarang kita lihat darurat ekonomi. Kalau kita lihat peta kepadatan orang-orang yang perlu dibantu, itu ada di peta Jawa Barat, ya, kurang lebih mayoritas ada di Jabar Selatan, yang warna merah dan oranye, kira-kira seperti itu. Berikutnya, di slide berikutnya, saya sebenarnya agak sedih, ya. Kenapa? Karena biasanya kita ini hanya mensubsidi 25% warga Jawa Barat, kemudian menurut teori COVID mungkin yang kita subsidi 40%, tapi ternyata hasil ajuan dari bawah itu total 9,4 juta kepala keluarga atau setara dengan 63%. Jadi Bapak Ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara, ya, dari 9 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa. Jadi Pak Hadianto, saya titip, seringkali perspektif dari pusat itu manajemen keuangan berbasisnya itu jumlah wilayah, Pak, bukan jumlah penduduk. COVID ini menunjukkan kekurangan dari cara pemerintah pusat membaca masalah di daerah, Pak. Contoh, Jawa Barat penduduk 50 juta, Jawa Tengah penduduk hanya 34 juta. Tapi kenapa Jawa Tengah penduduk 34 juta, punya desanya bisa sampai 8.000, sementara Jawa Barat punya desanya hanya 5.000. Dikalikan jumlah dana desa, Jawa Tengah dengan penduduk sedikit, itu 2 triliun lebih banyak dari Jawa Barat. Padahal harusnya kita itu punya 10 triliun dana desa, sementara sekarang hanya 5 triliun. Karena dana desa itu dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk. Akibatnya saat COVID ini, Kementerian Desa bikin aturan bahwa jumlah dana desa untuk membantu orang miskin kurang lebih di rata-rata 25%. Jadi Bapak bayangkan, dengan dana hanya sedikit, kepala desa di Jawa Barat harus mensubsidi penduduk 2 kali lipat lebih banyak dari Jawa Tengah. Jadi ada ketidakadilan fiskal, sudah saya sampaikan berkali-kali, nggak ada yang mendengarkan, bahwa cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah
proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan sebagai faktor utama. Dan kerasanya itu pada saat COVID. Duit kita sedikit, penduduk kita banyak. Sementara provinsi sebelah, penduduknya sedikit, duitnya lebih banyak. Maka menolong orangnya lebih berkualitas di Jawa Tengah, Jawa Timur dibanding menolong orang di Jawa Barat. Mohon DAU, DAK, dana desa ini dievaluasi, Pak. COVID ini membuktikan bahwa kami adalah provinsi paling repot oleh cara pandang mindset bahwa dana itu dana negara dari pusat berbanding lurusnya dengan jumlah wilayah. Kira-kira itu kritikan saya ke pemerintah pusat, mudah-mudahan didengarkan dan dirubah pasca COVID ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kenapa ada dinamika di Jawa Barat, karena banyak sekali orang miskin baru. Kemudian dari 8 pintu bantuan, itu 6-nya dari pemerintah pusat yang jadwalnya beda-beda. Ya, kemudian juga caranya beda-beda. Sehingga saya menjelaskan yang 9 pintu, 8 dari pemerintah, 1 dari nasi bungkus itu, betapa tidak mudahnya. Saya aja gubernur bingung menerangkan, mengklarifikasinya. Gimana seorang RT harus menjelaskan ke anak buah ke warganya bahwa pintu 1 dari provinsi, pintu 2 dari Kemensos, pintu 3 dari dana desa, pintu 4 sembako Pak Jokowi, pintu 5 dari bupati, karena jadwal berbeda-beda. Nah, inilah masalah di Republik hari ini. Saya sudah usul 1 pintu, 1 waktu, sampai hari ini belum ada keputusan. Maka kalau ada warga desa protes ke kami, kepala desa protes ke kami, coba berikut, saya terima dengan sabar saja, ya, karena mereka mengira bantuan ke rakyat itu 1 pintu, ya, dari Pak Gubernur lah yang paling aktif memberikan update, kira-kira begitu. Padahal kami ini hanya tanggung jawabnya 1 dari 8 pintu. Nah, ketidakpahaman ini Bapak bisa lihat, ada bupati protes-protes ke menteri, antar bupati, parasea sekarang kemarin ya, saling sindir. Kepala desa juga sama protes ke kami, karena tadi, dan problem utamanya Bapak Ibu yang mendengar seminar adalah data. Masalah Republik ini, urusan keadilan datang dari ketidakakuratan data. BPS bikin survei sendiri, Kementerian Sosial bikin survei sendiri. Akibatnya dalam situasi COVID, pada saat ada data miskin baru, susah mengkonfirmasi. Ada kepala desa mengajukan data desa yang melebihi jumlah penduduknya, ada data desa yang dimasukkan, namanya ada, nomor NIK KTP-nya nggak ada yang masukin KTP-nya, domisilinya beda dengan domisili sekarang. Jadi carut-marut ini menghampiri apa yang kita hadiri hari ini. Ya, berikut. Nah, oleh karena itu, biarlah kami coba mengurai, tapi poinnya bukan Jakarta yang terbesar dalam urusan anggaran, walaupun APBD Jawa Barat ini hanya setengah dari APBD Jakarta, tapi karena penduduk kami banyak, maka total dana untuk COVID adalah 11,8 triliun, terdiri dari gabungan dana provinsi dan dana kota kabupaten untuk 3 urusan darurat kesehatan, beli-beli alat, beli-beli tes, kemudian social safety net, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini duit dana ini hanya untuk sampai bulan Juli. Jadi tolong Injabar bantu pikirkan, ini pasca Juli kalau COVID-nya nggak beres, gimana kami menghidupi 2/3 rakyat Jawa Barat yang tangannya di bawah. Nah, oleh karena itu, berikut. Terakhir. Nah, inilah kerumitannya, Pak. Kami harus memilah-milah PKH 1,1 juta. Kemudian ada istilah PKH saja atau PKH dengan kartu sembako. Ada lagi namanya perluasan kartu sembako. Ada lagi namanya sembako pintu presiden. Ada namanya lagi bantuan desa yang tadi tidak adil dari sisi proporsional. Dan seterusnya, dan seterusnya. Waktu kami mau ngecek ke pusat, Bu Kerry, ya, terkait data yang harus dikonfirmasi, kami menemukan 1,7 data itu tidak valid, coba, datang dari bawah. Jadi RT RW menganggap datanya sudah sesuai,
minta langsung diluluskan, minta langsung dibantu, pas kami cek 1,7 juta datanya ngaco. Nah, jadi dinamika ini nggak hanya terpersepsikan seolah-olah pemerintah dari atas keliru, tapi data dari bawahnya juga tidak betul. Waktu kami mau mengecek ke Kementerian Dalam Negeri, Pak, ke Dirjen Disduk Capil, kami ingin mengecek 9 juta data. Coba, apa yang dilakukan oleh Kemendagri? Mereka mengizinkan kami memverifikasi data, tapi hanya 500 data per hari. Kumaha coba. Kami harus mengkonfirmasi juta-juta data, dikasih aksesnya hanya boleh ngecek 500 data per hari. Jadi kesimpulannya carut-marut data ini, ya problem besar di Republik inilah kira-kira begitu ya. Di waktu yang serba cepat, orang lapar, orang marah, ini urusan data aja sampai hari ini nggak beres-beres. Itulah kenapa Jawa Barat mengirim duluan kepada data yang sudah bersih. Kita kirim tanggal 15 April, Kemensos baru tanggal 20, Menteri Desa baru tanggal 27 April, Pak Presiden baru ngirim sembako tanggal 4. Semua beda-beda. Saya pribadi lebih baik kena bully karena kerja kecepatan daripada kena bully karena kerja lambat. Ya, karena kalau kita tunggu data selesai, Bapak Ibu, mungkin baru COVID-nya hilang, baru datanya beres 100%. Saya kira itu terakhir dari saya, Bu Keri. Terima kasih, Pak. Narasi kita harus kita geser sekarang dari kacamata kami, dari narasi pembatasan sosial, kedaruratan menjadi solidaritas sosial. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan tolong menolong, bulan keberkahan. Maka hari ini saya merubah narasinya bahwa COVID ini adalah perang yang meluluh lantakan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka semua yang mengaku warga negara Indonesia harus melakukan bela negara. Bela negara di depan adalah dokter tenaga kesehatan, TNI Polri, kita yang punya uang bela negara dengan harta kita, menolong kesehatan, menolong tenaga kita yang punya tenaga bela negaranya dengan tenaga, kita yang punya ilmu bela negaranya dengan ilmu seperti Injabar, dan kita semua sisanya bela negara dengan disiplin, taat pada peraturan karena melawan musuh yang tidak terlihat. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan buat Anda, tapi tanyakan apa yang Anda bisa berikan untuk negara. Saya kira itu penutup dari saya. Mudah-mudahan hasil webinar ini juga bisa kami jadikan dasar keputusan untuk mengendalikan Jawa Barat agar sukses dalam memutus mata rantai penyebaran COVID sambil menunggu vaksin, dan tentunya menjaga ekonomi kita tetap terjaga dan menjauhkan rakyat kami dari kelaparan agar bisa survive dalam bulan-bulan ke depan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Gub. Memang ini menjadi satu perhatian kita semua bahwa data menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan dalam penanggulangan apapun, termasuk adalah untuk penanggulangan COVID-19. Dan makin terasa ya, dengan kondisi penanggulangan COVID-19 ini, karena by name, by address, jadi pada saat datanya itu tidak pas, maka akan terjadi beberapa kendala dalam penyaluran beberapa program.